Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami yang mengenal sistem penamaan. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya sendiri, Aida Soleha dari kelas IF19D. Selanjutnya, silahkan kepada yang lain untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya yaitu ada saya sendiri, Irma Putri Rahayu dari IF19D. Selanjutnya ada Novita Sari 12C. Dan akhir ada Nurhanisa IF19D. Yang pertama, kayak dulu apa itu teman? Nah, ini biasa digunakan secara umum untuk mengenali entitas di dalam sistem terdistribusi. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan name resolution. Di bawah ini gambar penguraian naming approach dari URL. Selanjutnya yaitu sistem penamaan. Sistem penamaan sederhananya merupakan suatu middleware yang membantu urusan resolusi nama. Sistem penamaan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas berdasarkan pada cara pemberian namanya. Yang pertama flat, kedua penamaan terstruktur, yang ketiga penamaan berbasis atribut. Yang pertama yaitu penamaan flat. Dalam penamaan flat, identifiers merupakan bit-bit string yang acak, dikenal sebagai nama flat atau tak terstruktur. Nama flat tidak mengandung informasi apapun mengenai bagaimana menemukan suatu entitas. Terdapat 4 jenis mekanisme penamaan flat. Yang pertama itu broadcasting, yang kedua forwarding pointers, yang ketiga pendekatan berbasis home, yang keempat distribute hash table. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Putri Rahayu. Selanjutnya yaitu ada broadcasting. Cara ini yaitu cukup sederhana, mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contohnya yaitu implementasi ARP atau Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware atau MAC address berdasarkan sebuah alamat IP. Nah, itu yaitu forwarding pointers. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer. Selanjutnya itu ada home-based approach, yaitu alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar. Adalah pendekatan home-based, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Distribute hash table atau DHT merupakan suatu sistem terdistribusi yang menyediakan layanan lookup serupa dengan hash table. Pasangan key value disimpan dalam node-node yang berpartisipasi dalam DHT. Tanggung jawab untuk memelihara pemetaan dari key value didistribusikan antar node-node tersebut. Node apapun yang berpartisipasi dapat melayani pengambilan nilai untuk suatu key yang diberikan. Akan didiskusikan DHT representatif dikenal sebagai port. Selanjutnya dituliskan oleh Novita Sari. Selanjutnya ada chord.
Core menyematkan suatu embed identifier kepada setiap node. Yang kedua, selain itu, ia memetakan setiap entitas ke suatu node. Yang ketiga, pemetaan entitas ke node. Next. Yang kedua, penamaan terstruktur. Next. Penamaan terstruktur. Nama terstruktur tersusun dari nama-nama halaman, readable sederhana. Contoh, file system menggunakan nama terstruktur untuk mengidentifikasi file-file. Next. Namespace. Ada dua macam simple paragraph yang merepresentasikan namespace, yaitu yang pertama simple daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simple lainnya. Yang kedua, simple directory yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada dari simple daun lain. Name solution merupakan istilah untuk proses pencarian sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simple yang dilalui pada proses tersebut. Selanjutnya, pada implementasinya, dengan alasan efektivitas namespace dibagi menjadi 3 lapis logik. Yang pertama, lapisan global yang terdiri dari simple, root, dan anak-anaknya yang merepresentasikan organisasi atau sekumpulan organisasi dan isinya jarang berubah. Yang kedua, lapisan administrasional yang dibentuk oleh sekumpulan simple directory yang diatur dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, lapisan manajerial merupakan lapisan terakhir yang berisi simpul-simpul yang sering berubah. Biasanya simpul-simpul ini mempresentasikan komputer-komputer dalam LAN. Yang ketiga ada penamaan berbasis atribut. Next. Sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal sebagai directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Contoh, atribut dalam email. Next. Implementasi hierarkis LDAP yaitu Lightweight Directory Access Protocol adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service. Next. Mungkin sekian presentasi kelompok dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.